Kita buka kitab kita dari Roma. Roma 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu, ini topiknya hasil pembenaran perikopnya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ya. Jadi tema yang slide-nya yang di depan dulu. Tema yang disampaikan oleh pengurus ya. Puji Tuhan, pengurus sudah menyusun beberapa tema dan topik ya yang saya tangkap. Temanya iman dalam penderitaan, topik ada harapan di tengah kegagalan. Teksnya dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Ya, sungguh luar biasa ya. Dan kontekstual. Saya mencoba merenungkan tema ini dan nas dan perjalanan hidup Paulus ya, menuliskan kitab Roma ini sehingga sampai saya ke suatu refleksi ya. Saya renungkan tema yang diberi, ayat yang diberi Paulus pelayanannya. Saya sampai ke suatu refleksi ya, kegagalan hidup ya, kegagalan hidup itu karena kita kehilangan pengharapan dan ketekunan. Ya, refleksinya ya ada di refleksi saya itu tentang teks ini, refleksi ada refleksi tafsir saya tentang teks ini dan penulis teks ini ya, teks ini dan penulis teks ini. Kegagalan hidup ya, kita semua kan bisa gagal, bisa nggak selamanya kita berhasil. Kegagalan hidup ya, terjadi karena kehilangan pengharapan dan ketekunan ya. Jadi di ayat 3 itu kalau dilihat ya, ini refleksi saya, kegagalan hidup terjadi jika kita kehilangan pengharapan dan ketekunan. Menghasilkan suatu refleksi, ya semua orang berhak, tapi bisa kita mengamini, melihat kembali, tapi kita nggak mesti mencerna pelan-pelan. Kenapa sampai ke situ? Namanya refleksi. Berarti ada suatu perjalanan hidup kita, terus kita lihat, ada saatnya kita gagal. Kenapa ya? Oh iya, saya ketekunannya hilang. Saya ketekunannya hilang. Ya. Kegagalan itu tidak selamanya yang berat, bisa yang ringan. Contoh, minggu lalu saya mengajar di satu kelas, ya, kelas 8.30. Saya gagal menyelesaikan hari itu, cuma 30 menit. Ya. Saya berusaha sekarang tidak menggunakan slide, karena katanya harus kembali tulis.
Ya, ada generasi yang lahir tahun kepala 2 ini 2005 rata-rata ini, lahirnya 2004, ya paling yang nggak tahu pengaruh sebelumnya COVID atau apa, tapi tidak malas saja menulis, ya maunya foto aja itu, terus apa yang mau difoto gitu ya selain itu. Tapi kegagalannya di mana? Saya hanya ngajar 30 menit. Kenapa? Ya saya masuk 8.30, kemudian saya nulis dulu di papan sambil menunggu yang hadir, ya, sambil menunggu yang hadir. Kemudian udah lewat 30 menit, lewat tidak sampai 50% yang hadir. Tidak sampai 50%. Wah, sudah di WA, sudah di ini, saya sudah disampaikanlah di boro-boro, nggak sampai 50%. Dari 38 cuma 12 orang. Ya Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Saya bilang, saya tidak mau menjelaskan apa yang saya tulis ini karena 50% kurang yang hadir. Ya, di situ saya merasa gagal. Karena saya tidak menyelesaikan tugas saya yang seharusnya 120 menit, 100 menit lah. Hanya 30 menit, saya gagal. Ya, saya minta ampun, saya gagal, tapi saya tinggalkan. Tapi saya share ke grup dosen, saya bilang, apakah saya salah mendidik ketika saya keluar belum waktunya karena saya melihat konteks di sini, apakah mereka kehilangan ketekunan? Saya maksudnya konteks kan saya refleksi dari itu. Saya gagal, tapi saya yakin juga saya mendidik anak-anak ini kok kehilangan ketekunan. Kehilangan ketekunan. Ayat 3 tadi mengatakan sampai ke 5 menimbulkan kehilangan pengharapan. Ya, ini refleksi tadi. Jadi saya melihat urutan dari naks itu. Ya, saya melihat urutan dari naks itu apa? Tadi di ayat 3 itu ada kalau kita baca di ayat 3-nya tadi apa disebut di situ? Saya ulang lagi ayat 3-nya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kalau kita mendapatkan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Coba kita lihat yang slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Terus satu lagi. Sebetulnya dari ayat ini. Nah ini, saya mau gambarkan ini. Ya. Inilah kehidupan kita. Bagaimana kita bermegah dalam kesengsaraan, dilihat dari ayat 3. Coba hilangkan dulu pengharapan dan ketekunan. Apa yang terjadi? Tidak sampai kan? Ini dari ayat itu. Kalau kita mau bermegah dalam kesengsaraan dari perjalanan hidup ini, ya kesengsaraan membawa harus ketekunan. Masa ia bangun pagi sengsara? Saya khawatirnya udah begitu. Bangun pagi aja udah dianggap sengsara. Pagi-pagi benar, Yesus sudah pergi loh ke suatu bukit waktu itu dingin itu. Dia tinggalkan sinagog di hari kedua pelayanannya di rumah mertua Petrus. Ya, yang dibuka atapnya, penyembuhan ada di situ. Ya, dibuka atapnya, banyak orang datang karena terganggu. Di sebelahnya itu ada sinagog, tapi dia pergi ke bukit untuk berdoa pagi-pagi benar. Dia tekun. Dicatat oleh Alkitab, dicatat oleh para murid-muridnya. Ini ketekunan ini. Kita hilangkan dulu itu, ketekunan dan pengharapan. Nggak sampai, ketekunan aja kita hilangkan, nggak sampai kita kehilangan pengharapan. Ketekunan kita hilangkan, pengharapan kita hilang. Refleksi tadi itu apa Tuhan yang mau saya tekunkan saat ini sebagai saya mahasiswa? Harus ada. Kita ya refleksi dulu gitu. Ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Janganlah anak Tuhan hilang ketekunannya, ketekunan berdoa, ya, ketekunan
mengambil ya suatu keterampilan. Suatu keterampilan. Kita yang tahu, kita paling suka apa? Ketekunan kunci. Ya kan ketekunan, nggak sampai ke pengharapan. Ini bukan kata saya, ini hanya saya rangkai aja karena orang suka maunya kata-katanya aja, tapi urut. Saya nggak mengambil ayat 3 itu. Kesengsaraan, penderitaan tadi salah satu tema yang diberikan. Penderitaan itu ada 2. Penderitaan karena kita sendiri yang berbuat. Kita tidak bertanggung jawab terhadap diri kita. Termasuk tadi kasus yang saya bilang tadi hari Jumat lalu, datang kuliah aja nggak datang, ya saya tinggal, saya bilang. Gagal saya memang di situ. Tetapi gagal saya itu mendidik saya bilang. Dalam hati saya begitu, tujuan saya begitu. Mereka kehilangan ketekunan. Ya kelas itu. Nah, kalau kelasnya sini kelas siangnya, ini yang kelas pagi, aman ya? Kelasnya aman. Kelas itu yang satu lagi. Ini realita. Ketekunan hilang, pengharapan hilang. Ya. Ketekunan hilang, pengharapan hilang. Penderitaan ada 2. Kesengsaraan itu penderitaan. Tapi kita bermegah dalam penderitaan, bermegah dalam kesengsaraan. Tapi sumber kesengsaraan itu, sumber penderitaan itu ada 2. Oleh diri kita sendiri yang tidak disiplin. Penderitaan karena memang kita oleh Kristus. Pembenaran yang dibilang oleh Paulus di sini adalah pembenaran karena penderitaan oleh karena Kristus. Berbahagialah orang yang menderita karena saya. Aku akan memberikan berkat berlimpah-limpah. Itulah kenapa banyak orang pergi ke suatu tempat mengabarkan kabar baik dengan segala risiko, meninggalkan segala kenyamanan. Ya, karena apa? Janji Tuhan. Mau menderita, janji Tuhan. Karena disitulah dia nanti bermegah dari penderitaannya. Artinya, penderitaan inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Paulus nggak ada kurang-kurangnya. Nggak ada kurangnya. Pengetahuan dia tentang Allah nggak ada kurangnya. Dan dia tulis, ya, di Roma 1 ayat 10, cita-citaku itu sampai ke Roma. Dia nulis itu. Tujuan hidupnya itu ya ke seluruh dunia. Tapi cita-citaku itu kapan aku Tuhan sampai ke Roma. Karena Roma pusat pemerintahan pada saat itu, dia kuasai semua kan. Dunia dia kuasai. Simbol Amerikanya sekarang Pak. Siapa yang gak bercita-cita pergi ke Amerika? Jalan-jalan aja bercita-cita, apalagi kuliah, dapat beasiswa. Misal seperti itu. Semua orang bercita-cita, ibarat bayangkan seperti itu. Jalan-jalan aja emangnya gampang dapat visa Amerika? Enggak gampang. Dapat visa juga enggak. Itu uang sendiri, jalan-jalan sendiri. Apalagi kita punya kesempatan kerja, kesempatan belajar di sana. Ibarat seperti itulah cita-citanya Paulus yang dicatat di Roma 1 ayat 10. Dari mana? Berarti apa? Bukan dia yang membangun jemaat di Roma. Bukan dia. Jemaat itu terbangun sendiri. Kalau yang lain ada yang dia bangun. Dia datangi setahun, 2 tahun, dikasih ke Timoteus, dikasih ke Titus, ke pengikut-pengikutnya untuk membentarakan selanjutnya setelah dari itu. Tapi ke Roma bukan dia. Siapa? Orang diaspora, perantau, mungkin Yahudi, mungkin campuran Yunani, mungkin bangsa-bangsa lain yang punya ritus setiap tahun di hari Paskah untuk datang ke Bait Suci karena pemahamannya pada saat itu Bait Suci ada Allah bertahta di baitnya. Ya, nggak usah jauh-jauh kita melihat itu, saudara kita pergi ya naik haji itu sama, naik ke bukit sebetulnya sih naik haji itu kan Bukit Sion. Sekali setahun mereka pulang. Dan murid-murid Yesus, ya kan, setelah Yesus juga meninggal kan, tradisi itu berkhotbah. Kita bisa lihat Kisah Rasul, 3.000 orang bertobat. Kita bayangkan dulu 3.000 orang bertobat.
Apa artinya? Mereka-mereka inilah yang pulang kampung membangun persekutuan itu di Roma. Dan Paulus mencatatkan cita-citaku ke Roma dari beberapa kegagalan dia. Dia tahu persis, karena Tuhan yang menuliskan itu. Saya tidak akan mati dari segala perjalanan saya. Dia berapa kali dia hampir mati di penjara. Ya. Tapi karena belum sampai ke Roma, dia yakin betul bahwa dia tidak akan mati. Dipatok ular tidak akan mati karena belum sampai ke Roma. Nah, disitulah penderitaan menuju Roma. Dia merasakan itu. Dia merasakan. Jadi sekarang kita harus refleksi kembali. Tuhan, penderitaan saya bukan karena dosa saya, bukan karena perbuatan saya, tapi karena Tuhan yang memberikan misi ke saya seperti Paulus. Saatnya mencari misi. Berhadapan muka dengan Tuhan, bertanya. Ya. Saatnya. Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidup saya? Melalui profesi saya, melalui studi saya, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup saya. Saatnya itu refleksi itu. Ya, jadi bermegah dalam kesengsaraan. Ini firman Tuhan yang dialami oleh Paulus. Ya. Nah, kita penderita apa namanya? 1 Petrus 4 ayat 12-17. Hai saudara-saudara yang tersayang, janganlah terkejut akan cobaan api yang datang di tengah-tengah kamu untuk menjajaki kamu, seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah terjadi pada kamu. Tetapi bersukacitalah karena kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jika kamu menderita karena kamu bukan orang jahat, maka kamu berbahagia. Tetapi jika kamu menderita karena kamu orang jahat, maka kamu harus takut. Tetapi jika kamu menderita karena kamu orang jahat, maka kamu harus takut. Tetapi jika kamu menderita karena kamu orang jahat, maka kamu harus takut. Tetapi jika kamu menderita karena kamu orang jahat, oh ini berbolak-balik. Kamu harus takut, mungkin bolak-balik. Nah, artinya penulisannya. Kalau kita menderita karena kesalahan kita, kejahatan kita, dosa kita, ya, takutlah. Itulah tadi peran refleksi. Ya. Nah, kegagalan. Kita bicara kegagalan. Ya, kegagalan. Ya. Kegagalan dalam perspektif iman, penderitaan, dan kasih. Ya. Iman, penderitaan, dan kasih. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Ini yang perlu kita yakini dulu. Kegagalan itu bagian dari kehidupan. Gak ada orang yang tidak jatuh. Tinggal bagaimana kita melihat jatuhnya kita, ya. Jatuhnya kita, apakah langsung kita bertobat, minta ampun, atau kita semakin jatuh. Ya. Ada suatu ilustrasi ya, dari Elia itu kalau dalam pengembangan suatu katakanlah aplikasi namanya waterfall versus rapid system. Waterfall, jadi water itu jatuh kan sampai bawah kan, kemudian baru diiterasi dikembalikan lagi, dilihat namanya waterfall. Ibarat seperti itu, orang yang jatuh dibiarkan, tidak bertobat, jatuh, akhirnya dia terjerat kakinya dan susah keluar. Ya, ilustrasinya itu seperti semut dikasih di madu, ya. Dia tadinya di pinggir, ya. Kemudian kok manis ini madu ini, ya. Terus dia ke tengah. Kira-kira kalau udah di tengah, semutnya bisa keluar nggak? Enggak. Dia
dia akan mati di tengah madu yang manis. Demikianlah waterfall tanpa pertobatan itu. Kita akan tercap, oh enak ya. Lihat dulu ini, kok videonya menarik juga. Semakin dalam, udah mulai dibuka bajunya. Itu baru kayak video. Lebih jauh lagi, wah kayaknya enak nih kalau ditambah dengan minuman. Wah, ya tambah jatuh lagi. Ya, wah enak nih kalau ada pasangannya. Wah enak ini. Nah, itu madunya tadi yang enak itu madu. Akhirnya seperti semut yang di tengah madu yang nggak bisa keluar, terjerat kakinya. Waterfall dalam pembangunan aplikasi. Kemudian dibangunlah sistemnya namanya rapid system. Jadi jangan sampai jatuh ke tengah-tengah madu tadi, baru dia diiterasi pertobatan minta ampun kepada Tuhan. Tapi satu kejatuhan, kegagalan, langsung minta ampun. Rapid system, langsung diiterasi. Itulah rapid system. Itulah konsep pertobatan yang diajarkan. Bukan berarti kegagalan itu tidak ada. Ada. Kamu melihat sesuatu yang manis, cantik, ya. Ini yang laki-laki glowing, wah ini glowing. Tiba-tiba ada keinginanmu untuk sesuatu, katakanlah memilikinya. Firman Tuhan mengatakan, kita udah jatuh di dalam dosa. Kita belum berbuat apa-apa. Ya. Jadi rapid system. Nah, jadi kegagalan ini kita memang nggak bisa hindar. Bagian dari kehidupan kita. Kegagalan itu bagian dari kehidupan. Yang Tuhan inginkan bukan kegagalannya, tapi kembalinya kita kembali ke Dia. Kegagalan bisa menjadi alat pertumbuhan rohani. Disitulah Tuhan mau. Ya, disitulah Tuhan mau. Petrus, apa kurangnya Petrus? Ya, militansinya. Tapi ada nggak kegagalannya? Banyak Petrus itu kegagalannya. Ya. Ketika ditanya, menurut orang lain siapa saya? Menurut kamu siapa? Tuhan adalah Mesias. Tetapi sebelum ayam berkokok berapa kali? Nah, ini suka tukar ini antara 2 dan 3. Nah, ada yang sudah 2 mulai kan, bingung ya. Berkokok berapa kali? Ya. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Nah, udah mulai terjawab ya. Jadi antara pokok ayat, pokok ini sudah ada penyangkalan. Ya. Gagal nggak Petrus dengan imannya? Gagal kan? Apakah dalam kehidupan kita punya komitmen? Tapi apa? Gagal kan? Ya. 2 minggu lalu apa bedanya Judas dengan ini? Ketika kita gagal kembali ke Tuhan, itu yang diminta Tuhan tadi. Petrus kembali. Bahkan tidak hanya itu. 3 kali ditanya Tuhan, apa kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Tapi lama-lama mikir dia, kok ragu ini Tuhanku ini, guruku ini. Sampai dia bertanya 3 kali. Kalau sudah 3 kali, kita pun bertanya sampai 3 kali, berarti ada something wrong. Minta komitmen. Karena belum yakin dia. Tuhan sendiri belum yakin dengan Petrus. Gagal. Tuhan melihat Petrus gagal, sampai ditanya 3 kali, sama dengan kita. Kalau sudah ujian, remedial 1, remedial 2, gagal itu. Tetapi kalau orang itu datang jalur ujian, datang dikerjain. Ya. Jadi, ada suatu ujian. Ujiannya dibilang, cuma sedikit soalnya, tapi 3 jam waktunya. Dan dibilang, ini ada jawabannya, cuma buktikan. Kasih persamaan gitu, ya, kasih persamaan, buktikan ini.
open book, open semua, boleh diskusi apa segala macam. Tapi kerja masing-masing. Apa yang terjadi selama 3 jam itu? Semua menunggu yang pintar. Gimana udah selesai dulu? Hanya modal handphone difoto maksudnya. Ya senyum-senyum, jangan-jangan kelakuannya sama, tapi jangan kata kita. Ada satu orang yang tekun mengerjakan. Terus ditanya, udah ketemu, jadi dia selalu menjadi pusat pertanyaan. Tapi pertanyaannya bukan apa-apa, sudah ketemu, belum, tapi senyum orangnya. Senyum orangnya, ya orang pintar ini senyum, tapi senyum semua orang, udah ketemu, belum, senyum, dia ngerjain terus. Kalau yang lain ada yang ngantuk, ada yang gambar-gambar gitu ya, macam-macam lah kelakuannya. Tapi saya bilang, tidak boleh keluar dari kelas selama 3 jam. Jawabannya ada. Hanya satu orang yang tekun dan senyum. Ini nggak mesti dapat hasilnya. Yang saya tuntut sebetulnya firman Tuhan mengatakan tekun. Coba sejarah penemuan Thomas Alva Edison 10.000 gagal. Inovasinya banyak sekali patentnya. Itu hanya spektakuler. Dengan ini bisa terang seluruh dunia. Spektakuler aja. Temannya banyak. Tetapi singkat cerita, dia menemukan itu setelah kegagalan demi kegagalan. Ya. Nah, kegagalan kita terhadap Tuhan sejatinya membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang penting. Itu yang utama. Ya. Kegagalan bisa membuka kesempatan baru. Ini juga penting. Kegagalan bisa membawa ke kesempatan baru. Tidak akan mungkin kita berinovasi. Inovasi itu muncul karena apa? Perjumpaan kegagalan dengan kegagalan. Pembelajaran dari kegagalan demi kegagalan sehingga kita mikir, iya, ada sesuatu yang baru di sini. Ada kesempatan baru kita memiliki gagasan. Ya. Kegagalan bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Ya, karena apa? Kita akan bergantung kepada Tuhan. Ya. Kita akan bergantung. Ini yang penting. Dan kita harus percaya Tuhan mendengarkan permohonan kita walaupun kita gagal ketika kita menjadi pengikut Tuhan seperti yang dikatakan tadi di Pemazmur, ya. Pemazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Ini bukan berarti Tuhan nggak mau dengar kita walaupun kita gagal. Justru ketekunan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mau mencari kehendak Tuhan, mau mencari wajah Tuhan, Tuhan itulah yang Dia inginkan terhadap kita. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami teologi kegagalan, kita memahami sesuai tema yang diberi dan topik yang diberi, ya, kita memahami teologi penderitaan, maka kita akan sampai, ya, ini luar biasa. Ada harapan di tengah kegagalan. Kita akan sampai ke suatu, ya, perjalanan hidup. Ada harapan di tengah kegagalan. Harapan itu menjadi sumber kekuatan. Ya. Oh, ini jalannya sulit ini, sengsara ini, gagal demi gagal. Dua itu, ya, membawa kita ke suatu titik yang namanya pengharapan. Harapan sebagai pemicu tindakan, harapan akan masa depan yang lebih baik, memiliki iman, pengharapan dan kasih, ya. Pengharapan tidak mengecewakan. Ini ujungnya tadi yang di ayat 5 yang oleh Paulus menuliskannya, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, saya sebetulnya ingin dialog monolog ini kurang ini, apalagi gagal kan kita. Coba kalau ada yang mau bertanya 1, 2, 3 nanti tapi sekaligus dijawab, bolehlah, ya, bolehlah. Kita coba dulu format baru, jangan monolog tapi dialog.
Ya, silakan ini diberikan siapa tahu 1, 2, 3 tapi sekali jawab aja. Kita kasih session tanya jawab. Silakan ada yang bertanya. Karena apa kegagalan itu semua beda orang-orangnya. Tapi yang penting respon kegagalan kita sebagai anak Tuhan itu yang berbeda. Ya, silakan ada yang bertanya 1, 2, 3. Kalau nggak ada 3, 2. Kalau nggak ada 2, 1. Tapi hanya sekali session saja. Ya, kalau mau lanjut nanti karena timer sudah begini-begini. Ya, nggak apa-apa. Saya juga belajar 30 menit ini sebetulnya harus berkualitas. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Elia ada? Ya. Nah ini kalau orang Yahudi itu anak-anaknya itu namanya bertanya langsung cepat-cepat. Ya, orang Indonesia di kelas saya bingung. Bertanya aja nggak bisa kalau jawab pertanyaan. Kenapa? Saya coba pelajari. Mereka itu mendidik anak. Berbeda sekali dengan kita. Nanti kalau punya anak, belajar dari mereka. Apa yang mereka, ibu-ibunya tanya ketika dia menjemput anaknya? Ini pelajaran dari orang Yahudi. Nah, tadi di sekolah bertanya apa? Beda kan kalau kita, tadi gimana sekolahnya? Enak nggak? Hanya sensasinya yang kita tanya. Anak-anak, orang-orang itu kita. Termasuk saya juga salah, tapi waktu itu saya tidak tahu bahwa kalau kita menjemput anak, tanyalah, nah tadi bertanya apa? Besok tanya lagi, bertanya apa? Hari ketiga tanya lagi, sampai seminggu dia bilang, nanti orang tua saya akan tanya. Besoknya dia salah bertanya juga apa? Dia merasa saya akan ditagih oleh ibu saya. Ya, ibu saya karena dia tanya. Nah, dari pertanyaan itu keluarlah dialog. Terus kamu jawabnya gimana? Terus gimana? Nanti kalau jadi ibu, saya ya pulang kalau punya anak. Amin. Ya, iya nggak apa-apa. Masa kita punya? Nah ini juga ada golongan sekarang itu senang tidak punya anak. Kita disuruh menikah, ya sudah punya anak, harus punya anak. Tanyanya begitu. Semangat ya? Semangat ya Pak. Tanyanya begitu. Tadi bertanya apa? Ini kegagalan masih secara bangsa. Karena yang kita tanya, tadi sekolah gimana? Rame enggak? Ramenya yang dia cerita. Coba kalau ditanya. Kenapa? Ya sama. Bertanya aja susah. Nah, ya. Jadi ini pelajaran. Nah, saya lihat ada yang mau bertanya. Oke. Kita coba dulu dialog, ya. Tengah dengan koridor 30 menit, gimana caranya? Ya. Ya ada. Halo Pak. Iya, halo. Ini kan tentang kesengsaraan atau pengujian pengharapan. Iya. Saya mau bawa ke kisahnya bangsa Israel. Siap. Kan bangsa Israel banyak sekali bangsa Israel kan dipilih Tuhan, tapi dia malah bermegah dalam kebaikannya Tuhan, dan akhirnya Tuhan kasih kesengsaraan, jatuhlah dia ke Mesir, terus ke Babel, ya, dan sampai sekarang dia terseret ke seluruh bumi. Padahal kan mereka kan umat pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kesengsaraan kepada mereka? Dan ketika mereka bertekun, tahan uji, ada pengharapan, ya gitu-gitu aja terus polanya. Apakah memang Tuhan sengaja kasih pola begitu untuk manusia agar manusia bisa menuju kepada pengharapan? Apakah harus sengsara dulu baru bisa berharap? Atau kita bisa langsung menuju ke pengharapan itu, Pak? Kita potong tiga yang sebelumnya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada cuma satu session ini. Kalau nggak ada ya, oke. Ini saya nanya atau lagi perbaiki rambut? Oh nanya ternyata. saya sulit membedakan perbaiki rambut. Halo Pak, saya mau nanya. Iya silakan. Nanti sekali jawab aja ya. Kita menghemat 30. Saya juga belajar bagaimana memanfaatkan 30. Oh, iya, nggak apa-apa. Pakailah supaya yang lain dengar dari sana, dari belakang. Apalagi ada bapak di ini. Terima kasih Pak kehadirannya. Ya, ini. Ya. Shalom Pak, shalom teman-teman semua. Oke, perkenalkan aku Sela.
Jadi saya mau bertanya Pak, sebenarnya saya bukan mau tanya tentang sengsara ataupun ujian pengharapan, karena saya rasa Tuhan juga sudah membukakan hati dan pikiran saya tentang ini. Lebih ke penerapannya, mungkin boleh cerita gitu ya Pak ya. Ya, jadi saya punya teman yang saya kasihi dan nggak ada di sini ya. Pulang ya kemarin ke Jogja ya. apa tuh bapaknya? Semarang Pak. Oh sorry. Jadi teman yang saya kasihi dan saya pengen menuntun dia juga semakin dekat di dalam Tuhan. Kan bersama-sama semakin dekat di dalam Tuhan. Nah, saya ingin bertanya Pak, kira-kira bagaimana saya sebagai pelaku firman Tuhan dapat menunjukkan pengharapan itu di dalam dia? Itu sih Pak. Thank you. Terima kasih. Oke, yang nggak ada dua ya. Oke, yang masuk dulu yang pertama. Nggak bisa dipotong. Firman Tuhan satu not nggak boleh dihilangkan. Kita boleh meminimkan, apalagi di flow. Ya flowchart-nya Tuhan ini. Bayangkan di dalamnya itu banyak prosedur. Ini flowchart, ini kan flowchart. Bagi orang lain ini flowchart. Ya, flowchart-nya Tuhan. Bukan flowchart saya. Bukan saya desainernya. Jadi jangan coba-coba potong. Itu dulu. Di dalamnya banyak prosedur. Banyak, ya kan dalam flowchart itu banyak prosedur-prosedur kan. Nggak dapat PBO kan? Ya. Pemrograman berbasis objek kan. Dalamnya banyak. Itu yang bisa dirubah-rubah. Tapi ini nggak bisa. Ini flowchartnya tuh. Oke. Kita belajar dulu sejarah Israel. Allah berjanji membangun dia sebagai bangsa. Prototype, nah, istilah prototype biasa kan? Prototype bangsa-bangsa nantinya. Dia harus bentuk dengan benar. Dia harus cari pemimpin dengan benar. Kita bisa melihat pemimpinnya dulu, Musa. Dia harus mencetak Musa. 3.500 tahun yang lalu loh. Kita harus melihat. Sekarang kita bisa lihat. Sekarang ini peraih hadiah Nobel itu berapa sih? Dari Yahudi itu, jangan kita hanya melihat Yahudi di bangsa Israel, Yahudi di diaspora. Seluruh penemu itu orang-orang kaya atau segala macam dari ras mana? Yahudi. Apakah bukan buat dari 3.500 tahun ketika bangsa itu dibentuk melalui pemimpinnya Musa? Kita harus bisa melihat ada relasi yang kuat antara Tuhan membentuk pemimpin Musa dengan apa yang didapat hari ini. Realita hari ini mereka hadiah Nobel, penemu seluruh dunia. Sangat luar biasa. Kita bicara Musa. Bagaimana Tuhan membentuk Musa? Tidak kebetulan. 40 kali 3. 40 pertama, Musa dibentuk standar raja. Pengetahuan di kerajaan. Kerajaan itu Mesir paling hebat pada saat 40 tahun loh. Oleh siapa? Si putri dan ibunya sendiri yang menyusui. Apakah itu rencana manusia 40 tahun membangun pengetahuan? Enggak. 40 tahun berikutnya, kemana dia? Di padang gurun. Membentuk apa? Pengalaman. Knowledge skill. 40 tahun. Siapa yang desainernya? Allah sendiri. Usia 40 tahun. Jadi 50% pengetahuan, 50% pengalaman. Itulah Tuhan percayakan dia. Itu pun tidak setahun 2 tahun. Kalau jalan cukup sebulan. Tapi dia melihat bagaimana bangsa itu nanti bersyukur kepadaku sehingga dia bisa mengatakan, kau adalah Allahku, aku adalah umatmu. Itulah perjanjian mereka. Shema Israel. Bagaimana dengan kita? Jadi nggak bisa instan prosesnya. 40 tahun. Nah, apa artinya? Carilah pengalaman setara dengan pendidikan. Kalau sekarang pendidikan 20 tahun, 20 tahun cari pengalaman. Jangan tidur aja kan? Itu artinya 4 tahun di sini, 4 tahun harus cari pengalaman. Walaupun 4 tahun, ya ini kan Musa. Buahnya sekarang. Kita nggak bisa menderita, sengsara. Tapi lihat dari buahnya. Realita buahnya. Sekarang bawa ke refleksi ke diri kita. Begitu berharganya belajar dari pengalaman. 40 tahun dulu itu dengan siapa belajarnya? Imam juga di padang gurun, Citro, sekaligus mertuanya. Bayangkan. Jehoram, anak perempuannya Citro, menjadi istrinya. Jadi apa?
Semuanya dibangun dari orang terdekatnya, ibunya, mertuanya. 40 tahun, 40 tahun. Baru dipercaya Tuhan membawa bangsa itu 40 tahun berikutnya. Jadi, jangan anggap remeh dengan keterampilan dan pengalaman. Tetapi pengetahuan duluan. Karena kita bisa tahu konsepnya, terapkan konsepnya, refleksikan, perbaikan. Jadi, jawabnya, jangan potong, hargai pengalaman, ya. Bangsa ini besar, mereka hadiah Nobel sekarang, itu proses 3.500 tahun lalu. Tidak ada yang instan di situ. Di kerajaan Allah. Karena apa? Allah mau itu prototipenya. Bangsa sebagai prototipenya Tuhan. Sehingga orang melihat Allah dari bangsa itu. Bahwa berkat Tuhan itu ada. Allah itu hadir. Ya, cara hadirnya Tuhan Allah lah yang berbeda kepada bangsa pilihannya sama kita. Harus menderita anaknya. Itulah yang disebut di ayat 1. Melalui imanlah kita punya kasih karunia itu. Melalui iman. Ayat 1 dari Roma 5 ayat 1. Jadi pintu masuk kita ke karunia Tuhan itu menjadi bangsa Allah, pilihan Allah, itu lewat iman. Iman apa? Kita percaya Allah yang hidup, Allah yang melalui Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada kita, dan kita sambut, dan kita yakini 2000 tahun lalu Yesus tersalib, mati dan bangkit. Kembali, itu prakteknya. Bagaimana kita mencerminkan orang di sekitar kita juga mau seperti kita. Nah, kita bicara Finlandia. Finlandia, survei mengatakan, adalah negara yang terbahagia seluruh dunia bertahun-tahun. Kita lihat struktur yang mempengaruhi nilai-nilai yang ada di sana. Pertama, strukturnya itu adalah Lutheran. Protestan itu ada dua besar, Calvin, Lutheran. Tapi saya bukan mau mengkontraskan ini ya, bukan mau mengkontraskan, bukan. Tapi yang realita yang saya ini, Lutheran ada di sana, Finlandia. Satu, itu dari sistem nilai yang harus kita lihat. Itulah yang mempengaruhi hidup orang. Kemudian kita lihat lagi, di Finlandia tidak ada sistem kompetisi dengan lawan, kompetisi dengan diri sendiri, bikin standarnya. Ini Finlandia nggak ada ranking-rankingan, nggak ada kayak kita. Tapi realitanya mereka hidup bahagia, mereka menemukan banyak, makmur, kaya. Kita mau kan melihat realita kan, sistem nilai, sistem pendidikannya, sistem spiritualnya, sistem pendidikan apa di rumah. Tidak ada kompetisi, tapi apa? Pencapaiannya ditargetkan. Saya mau ini, bisa ini, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Terus kolaborasi bagaimana satu sama lain. Kalau kompetisi, gimana nginjak teman? Tapi kalau kolaborasi, spirit kolaborasi. Nah, artinya apa? Ya, kalau kita punya teman, kita punya, katakanlah, tulang rusuk kita nantinya Tuhan tentukan. Kita ingin agar apa? Kita satu dengan Tuhan. Kita dipersatukan Tuhan. Maka apa? Bukan masalah kompetisi, tetapi kolaborasi. Bagaimana dia bisa melihat bahwa kita, di wajah kita, ada Tuhan. Ini kemana pun, ya, mau ke pasangan kita, mau calon pasangan kita, mau ke teman kita, ketika dia tidak melihat ada wajah Tuhan di kita, ya nggak mungkin dia bisa percaya ada sistem nilai yang kita pegang, sistem nilai oleh Kristus itu sendiri. Nah, ya, tentu nanti Bunda Eka kalau mau konseling ahlinya ada, nggak usah ragu, masih free ya. Mantan ketua mahasiswa dan mantan ketua PK masih free kan? Upah besar di surga. Upahnya besar di surga. Karena kasus itu sangat-sangat personal. Artinya tidak bisa disamaratakan, digeneralisasi kita semua. Tidak bisa. Hal-hal yang sangat berbeda responnya. Tapi sangat kuncinya. Kenapa saya katakan? Ya, Finlandia itulah dipelajari dulu. Bagaimana kompetisi dimunculkan terhadap diri sendiri, tapi spirit kolaborasi ditingkatkan. Karena kita berpasangan itu untuk kolaborasi. Nah, mengalahkan negara-negara Barat sekalipun yang individualis. Individualis kan? Negara-negara mana individualis itu menghargai hak asasi dia, kebebasannya, sampai beragama boleh apa tidak, bebas kamu, kan individualis. Sekarang dua ancaman dunia Barat, tidak hanya individualis, paham loh ini. Diatur oleh undang-undang sistem nilai. Undang-undangnya kan
Satu lagi, proteksionisme. Ini mengancam kita saat ini. Nggak boleh barang masuk ke negara saya. Tetapi ternyata telusur punya telusur, sampah pun di kota besar termasuk kota Bandung itu mulai diprotek. Nggak boleh buang sampah ke kota saya. Sampah numpuk, sampah mati, plastik. Tapi sampah hidup juga begitu. Oh ini nggak boleh dikubur di Kirkop. Ini kan kota Bandung, mayatnya, KTP-nya. Wah, luar biasa. Dunia menekan individualisme dan proteksionisme. Ya, beberapa kejadian orang meninggal nggak boleh di sini. Udah buat asal tertulis nggak tahu, tapi itu realita. Bagaimana hidup membangun kolaborasi ketika individualisme dan proteksionisme menjadi kekuatan nilai yang hidup di situ. Ya. Makanya kita sekarang mulailah, kita pun mulai harus merapatkan diri, membangun pengetahuan dan pengalaman tadi. Ya, rancanganmu bukan rancanganku, tapi rancangan pada rancangan damai sejahtera. Itu yang harus kita pegang, karena ini semua rancangan Tuhan bagi kita. Ya, kita hidup untuk Tuhan. Itu tadi lagu nomor berapa itu? Ada ya? Ya, silakan kita akhiri dengan lagu itu. Tadi lagu nomor berapa itu? Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Itu sebelum khotbah ya? Hah? Nomor 3 setelah khotbah. Oh, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ya, nih. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadaku. Ya, bangun pagilah, berjanjilah kepada Tuhan karena kita adalah makhluk perjanjian bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih. Ya. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanmu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberiku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadamu, janjiku kepadamu. Coba renungkanlah ini, nyanyikanlah sendiri, bangun pagi, saat teduh, nyanyikan ini, tapi harus ada aksinya, yaitu aku berjanji Tuhan, tunjukkan rancanganmu dalam hidupku. Aku masih ada waktu, pakai aku Tuhan seumur hidupku. Itulah kita nyanyikan, ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku,
menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan hidup bersama Tuhan. Biarlah kami hidup bagi-Mu. Biarlah kami tetap mencari wajah-Mu, memandang-Mu, bertanya apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menuruti kehendak-Mu, menjauhkan kami dari godaan cobaan dunia ini, sehingga kami tidak kehilangan pengharapan, kami tidak menghilangkan ketekunan, kami mampu melihat baik itu kesengsaraan maupun penderitaan bagian dari proses yang dimana mendewasakan kami, anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa yang di Telkom University ini Tuhan. Kami percayakan pengurus PMK untuk senantiasa menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah bertambah-tambah aktivitasnya mendekat kepada Tuhan melalui kepengurusan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pak Jaspar atas firman yang telah dibagikan pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Angel Sitorus.